Baik, kita mulai sekarang ya. Baik, Mas. Oke, izin off cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik semuanya. Hari ini kita ketemu untuk materi kontrasepsi. Ya benar ya, perawatan maternitas ya. Iya, Nurse. Iya, Nurse. Oke, saya izin share screen ya. Kalian sampai jam 10.30. 11.30, Nurse. Ini jam 11.30 ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Mas. Sudah, Nurse. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait kontrasepsi dan askepnya. Ada definisi, jenis, sama askep ya. Definisinya ini upaya untuk mencegah kehamilan, baik itu bersifat sementara atau permanen. Jadi untuk kontrasepsi itu digunakan untuk mencegah kehamilan, ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat permanen. Jadi disesuaikan sama tujuannya. Jadi ada yang dia menunda kehamilan untuk sementara. Ada yang dia memang benar-benar ingin menghentikan reproduksi, dalam artian sudah tidak ingin hamil lagi. Nah, itu berarti nanti bersifat permanen. Dan ini nanti akan menentukan jenis-jenis kontrasepsi yang akan dianjurkan gitu. Jadi untuk pemasangan kontrasepsi ini, pemakaian kontrasepsi ini kita kembalikan kepada pasien. Jadi itu merupakan hak pasien ya. Hak pasien untuk memilih dan menentukan dan decision making mengambil keputusan apa kontrasepsi yang akan dipakai gitu. Itu kita kembalikan kepada pasien, dan sedangkan kita sebagai nakes kita harus menjelaskan, yang harus kita berikan itu adalah penjelasan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya terkait macam-macam dari kontrasepsi itu, efek sampingnya apa, kerugian kelebihannya, efektivitas, dan sebagainya. Nah, untuk pengambilan keputusan itu kita kembalikan ke pasien. Jadi pasien yang paling berhak untuk mengambil keputusan beliau mau menggunakan apa gitu. Dan di sini nanti kalian akan belajar macam-macamnya, sehingga nanti kalian bisa, kalau misalkan pasien itu hanya ingin menunda kehamilan selama 5 tahun atau 10 tahun untuk memberikan jarak ya, memberikan jarak di antara kehamilan yang dengan kehamilan sebelumnya dengan kehamilan yang akan datang. Nah, itu kalian bisa memberikan memberikan alternatif apa aja yang bisa digunakan gitu. Jadi tergantung dari tujuannya juga ya. Dalam pemakaian alat kontrasepsi itu tergantung tujuannya juga. Nah, ini jenisnya ada macam-macam sekali, ada yang sementara sama permanen. Kalau sementara itu ya terkait mungkin ada yang sudah banyak kalian tahu ya, pil, kombinasi, kondom, implan, terus diafragma IUD, kemudian natural family planning ini KB alami ya. KB alami bisa menggunakan kalender, bisa menggunakan metode lendir serviks, kemudian suhu basal tubuh dan sebagainya. Pil sendiri ada 2, pil kombinasi sama yang mini pil. Mini pil itu yang isinya progesteron
progesteron aja, progestogen only pill itu. Terus ini ada beberapa yang mungkin nice to know aja karena di Indonesia juga jarang digunakan ya, kayak kontrasepsi patch dan diafragma dan sebagainya ini kan jarang digunakan di Indonesia gitu. Nanti untuk ini ya, untuk apa kuliah ini nanti untuk informasi, untuk pengetahuan, jadi jangan sampai disalahgunakan ya adik-adik semua ya. Kemudian ini untuk kontrasepsi permanennya bisa dengan tubektomi maupun vasektomi. Ya, jadi kalau kalian sering mendengar istilah apa namanya steril ya, pernah dengar istilah steril nggak? Pernah, Nurse. Pernah, Nurse. Ya, itu dia kan permanen. Jadi bisa di perempuannya, bisa di laki-lakinya. Tubektomi sama vasektomi. Gitu. Nah, kita belajar dulu yang sementara. Sementara tadi ada beberapa, ada yang natural family planning itu yang alami. Ya, salah satunya dengan metode amenorrhea laktasi. Nah, kalau misalkan kalian pernah dengar ini kalau ASI eksklusif itu bisa dijadikan sebagai KB alami. Ada yang pernah dengar seperti itu? Pernah, Nurse. Nah, ini juga ya, jadi KB alami itu bisa menggunakan menyusui, tapi selama dia memberikan ASI eksklusif ya selama 6 bulan. Gitu. Jadi ketika dia dan ada beberapa syaratnya juga. Dia belum haid, terus menyusui full, jadi full tidak ada makanan atau tambahan selain ASI. Jadi dia full ASI dengan intensitas ya direct breastfeeding-nya itu sesuai dengan kebutuhannya si bayi. Jadi nggak dibatasi harus menyusuinya sehari berapa kali gitu, nggak, selama bayi itu lapar mau menyusui ya dia harus menyusui gitu. Kemudian umur bayi kurang dari 6 bulan. Cara kerjanya itu menunda ovulasi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan di sini bagaimana cara menunda ovulasinya? Sudah belajar terkait manajemen laktasi kan? Sudah atau belum? Sudah, Nurse. Kira-kira ada yang tahu nggak gimana sih cara kerjanya kok bisa menyusui itu dijadikan KB alami? Ada yang bisa menjawab? Kurang tahu, Nurse. Mungkin Ada yang tahu sama sekali? waktu ibu menyusui itu nanti waktu si adiknya ngesep bayi itu kan ada kadar prolaktin yang semakin tinggi gitu, Nurse. Mm-mm. Iya. Iya. Kemala ya tadi ya. Iya, jadi memang salah satunya karena adanya peningkatan prolaktin itu tadi ya. Jadi kan ketika menyusui itu kan prolaktinnya meningkat nih. Nah, prolaktin itu hormon apa? Hormon untuk Reproduksi. memperlancar memproduksi ASI, Nurse. Iya, betul, untuk memproduksi ASI. Ya. Oksitosin apa namanya? Prolaktin untuk memproduksi ASI, kemudian setelah itu dia nanti akan si cara kerjanya prolaktin ini dia akan menyebabkan hormon yang lain itu jadi menurun kayak LH sama estrogennya gitu, sehingga ovulasi, pematangan sel telur di dalam ovarium itu nggak akan terjadi kayak gitu ya. Jadi apa namanya, karena efek dari prolaktin itu tadi. Tapi ada syaratnya itu tadi ya, dia selama tidak ditambahi, jadi dia harus full ASI, kemudian apa namanya belum haid,
Jadi kan ada yang selama 6 bulan itu, kalau saya dulu 9 bulan baru haid lagi. Macam-macam, beda-beda orang kan beda ini ya, beda-beda. Tiap individu itu pasti berbeda gitu. Ada yang memang dia 3 bulan, nyusui 3 bulan itu sudah haid. Nah, itu juga jadi nggak efektif kalau hanya menggunakan mal. Harus dikombin dengan alat kontrasepsi yang lain, misalkan kondom kayak gitu. Ya, jadi selama 6 bulan pertama selama pemberian ASI eksklusif itu belum haid, itu bisa menggunakan aminorelaktasi ini. Tetapi karena ini natural ya, kembali lagi kan karena ini alami, ya efektivitasnya itu nggak sebesar kalau kita menggunakan kontrasepsi yang lain gitu, karena namanya hormon itu kan nggak ngerti ya, maksudnya nggak ada yang bisa mengontrol, nggak ada yang bisa mengukur, nggak ada yang bisa ini kan namanya hormon, sehingga apa namanya efektivitasnya juga nggak terlalu tinggi kayak gitu. Nah, kelebihannya apa? Tidak mengganggu hubungan seksualnya, senggama dan hormonal, karena ini memang natural, jadi nggak ada hormon tambahan yang dimasukkan dalam tubuh. Tidak perlu pengawasan medis dan obat, dan gratis ya. Nah, kekurangannya apa? Ya efektivitasnya hanya sampai 6 bulan atau sampai ibu itu menstruasi lagi gitu, dan tidak bisa melindungi dari IMS atau STD, sexual transmitted disease-nya gitu. Kebanyakan. Nah, kemudian ini ada beberapa KB alami yang lain. Yang pertama Lander cervix, kemudian yang kedua sistem kalender. Ini juga mungkin sering kalian dengar ya kalau pakai kalender. Kemudian juga suhu basal. Nah, kalau lendir cervix ini ya perubahan lendir dari kering ke basah. Jadi kalau dia apa namanya? Kalau dia lendirnya itu sudah mulai licin, apa namanya? Apa ya? Apa sih ini loh, bening, nah kayak gitu loh, itu dia maka puncak-puncak suburnya gitu, dan dia mulai subur ketika lendirnya itu mulai ada lendir, keputihan dan sebagainya, meskipun kental dan lengket, tapi puncak-puncak suburnya kalau dia semakin bening gitu, licin gitu. Nah, kemudian kalau kalender ini, nah kalian harus paham, kemarin kan sudah kita bahas terkait masa ovulasi ya, masa ovulasi kapan si apa namanya perempuan ini dia masa ovulasinya kapan. Kemarin kan sudah, masih ingat nggak belajar di fisiologi kayaknya ya, fisiologi menstruasi dan sebagainya itu. Iya nggak? Ada yang masih ingat? Lumayan ingat, Nurse. Lumayan ingat atau lumayan lupa? belum selesai, apa maksudnya belum berakhir loh ya ini. Jadi harus diingat-ingat ya. Jadi di sini kalau kalender itu tergantung dari masa ovulasinya gitu. Jadi menghitung masa subur. Kapan nih masa suburnya? Nah, di saat masa subur itu tidak boleh berhubungan seksual gitu. Siklus menstruasi teratur itu kan ini ya, sekitar 14 hari. Apa namanya? Jarak kalau siklusnya kan 28. Nah, jarak antara selesai menstruasi itu kan biasanya dia dikurangi 14, kalau mau menghitung kapan masa subur itu dikurangi 14 dari menstruasi yang berikutnya. Paham nggak kira-kira? Kayaknya pernah saya bahas deh ini di kelas yang dulu itu. Masih ingat nggak? Iya, Nurse. Jadi kan misalkan siklusnya 28 hari, kalau teratur ya, kalau teratur itu kan 28 hari. Nah, 14 hari sebelum masa apa namanya masa menstruasi yang berikutnya itu dikurangi 14. Berarti di hari 14 lah, karena dia 28 hari, jadi ya di hari ke-14 itu mulai masa subur, itu saat masa suburnya
gitu. Paham nggak dari sini? Paham, nurse. Paham, Nurse. Paham ya? Jadi kalau misalkan memang dia siklusnya misalkan 30 hari nih, 30 hari. Dia hari tanggal 1 menstruasi menstruasi kan, hari pertama menstruasi. Kemudian ini bulan apa? November. Iya, Nurse. November itu 30 apa 31? 30 ya? 30. Berarti kan bulan depannya dia Desember itu kan kalau dengan siklus 30 hari dia menstruasi tanggal 1 Desember. Ya kan? Tanggal 1 Desember. Nah, berarti 14 hari sebelum 1 Desember itu adalah masa suburnya gitu. Jadi antara tanggal 14 berarti tanggal 16 ya, sekitar tanggal 16. Dan biasanya itu dikasih plus minus 3 atau 5 hari sebelum tanggal 16 itu. Di situ area yang tidak boleh berhubungan seksual. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak teratur, catatannya itu kalau teratur ya, siklusnya teratur. Tapi kalau nggak teratur, biasanya dihitung selama 6 bulan. Jadi siklus terpanjangnya dikurangi 11, siklus terpendeknya dikurangi 18 gitu. Kalau sistem kalender ini emang tricky dan memang efektivitasnya juga tidak sebesar kalau kita menggunakan alat kontrasepsi yang menggunakan apa seperti IUD, pil dan sebagainya itu ya. Karena kan memang tergantung dari siklus masing-masing orang dan kepatuhan juga ya, kepatuhan gitu. Dan di sini ya harus dipastikan juga bahwa antara suami dan istri memang kalau sudah menggunakan kalender ya harus komitmen nih gitu, komitmen. Jadi ada area yang memang nggak boleh ini dilakukan hubungan seksual seperti itu. Kalau kelebihannya ya karena gratis juga, kemudian tidak mengganggu hormonal juga, nah gitu ya. Cuma kerugiannya ya itu tadi. Terus kemudian ini yang berikutnya ada suhu, ini mengukur suhu setiap pagi sebelum turun dari tempat tidur. Jadi suhunya di suhu basal diukur. Nah ini ya ada beberapa ininya. Jadi yang di sini itu jadi ini apa namanya yang lendir serviks tadi ya. Jadi kalau dia semakin bening, ini dia yang puncak suburnya. Gitu. Terus ini kalender. Jadi masa ovulasi ini paling subur. Jadi dihindari masa-masa ini untuk berhubungan seksual gitu. Terus kemudian ini suhu basal ya. Kemudian ada juga namanya coitus interruptus atau senggama terputus. Nah, ini cara kerjanya yang mengeluarkan penis sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak ada dalam vagina. Nah, ini juga apa namanya keefektivitasnya juga sangat ini ya. Maksudnya tergantung kedisiplinan dari masing-masing individu gitu. Dan juga mungkin juga ketika telat mengeluarkan penisnya ya ada kemungkinan dia akan bisa hamil karena ada sperma yang sudah ada di vagina kayak gitu. Kelebihannya efektif bila dilakukan dengan benar. Kemudian tidak mengganggu ASI, tidak ada efek samping, kekurangannya kegagalan tinggi. Ya, jadi efektivitasnya memang kurang ya. Jadi kegagalan tinggi, terjadi kehamilan, apalagi kalau memang yang nggak patuh itu tadi, nggak disiplin si individunya. Memutuskan kenikmatan ketika koitus. Sekali lagi ini untuk untuk pengetahuan ya, jangan sampai disalahgunakan ya adik-adik ya. Terus kemudian yang berikutnya barier.
Nah, barier ini ada beberapa, kondom, diafragma, atau cap, kemudian spermisida. Nah, ini ada beberapa apa namanya contohnya. Jadi ini itu yang kondom udah tahu lah ya. Kondom, kemudian diafragma atau cap ini bentuknya seperti ini. Jadi dia dipasang sendiri seperti itu loh. Menstrual cap ya? Ada yang tahu menstrual? Tahu, Nurse. Tahu. Ya, ada yang pernah pakai? Enggak. Nggak ada yang pakai ya. Ini kan kayaknya lagi ngehits kan, menstrual pad atau menstrual cap atau apa itu. Nah, ini contohnya juga seperti itu ya. Jadi pemakaian sendiri, dipasang-pasang sendiri gitu, atau menggunakan apa namanya kayak gel gitu, ya, spermisida. Nah, ini kondom. Jadi cara kerjanya menghalangi sperma masuk ke vagina dengan mengemas dalam selubung karet. Bentuknya kayak gini. Kemudian kelebihannya dia bisa mencegah, sekaligus dia bisa mencegah IMS ya. Jadi kelebihannya dia selain untuk mencegah kehamilan juga bisa mencegah IMS. Nah, kemudian dia efektif jika digunakan dengan benar. Terus kemudian tidak mengganggu ASI, mudah murah. Jadi pemakaiannya mudah, murah, dan gampang didapatkan di mana-mana, ya kan? Di Alfamart, Indomaret dan sebagainya itu kan banyak sekali, ya kan? Terus nggak mengganggu hormonal juga. Nah, kalau kekurangannya ya efektivitasnya rendah. Rendahnya kenapa? Ya kalau misalkan dia nggak patuh atau dia kekurangan dari apa namanya ini loh, apa sih namanya ini? Si kondomnya, si bukan karetnya, iya karet ya. Ya kayak latex gitu ya. Jadi dia bisa bocor, bisa ya kalau bocor kemudian plastiknya nggak benar gitu kan, karetnya nggak benar. Nah, itu kan bisa tetap bisa menyebabkan kehamilan gitu. Cara penggunaan juga mempengaruhi keberhasilan. Nah, ini juga penggunaan yang salah itu juga bisa. Jadi ketika menggunakan kondom itu digunakan oleh si lawannya yang memasangkan lawannya ketika ereksi gitu ya. Sehingga kemudian dipasangnya itu ini ya, karena adik-adik dulu pernah, kalau nggak salah saya bimbing profesi di Puskesmas Tumpang itu, mereka penyuluhan terkait alat kontrasepsi, kemudian edukasi ke masyarakat. Itu cara pemakaian kondom dan sebagainya, adik-adik juga nggak paham gitu, karena kan memang nggak dianu. Jadi kalian juga harus tahu juga bagaimana cara pemasangan yang benar, sehingga kesalahan-kesalahan yang menyebabkan alat kontrasepsi itu tidak berhasil itu bisa diminimalisir gitu ya. Jadi apa namanya di lubangnya itu yang ujung itu dipencet, ditekan gitu, terus dipilin ke bawah kayak gitu. Terus kekurangannya selain itu ya malu ketika membeli kondom di toko-toko ya, di apotek-apotek gitu, malu akhirnya nggak menggunakan kondom ya bisa terjadi kehamilan. Kemudian limbah ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung aja ditanyakan. Kemudian diafragma atau cap, ini dia yang perempuan ya. Jadi menghalangi sperma masuk ke vagina dan digunakan sebagai wadah spermisida. Pasang 6 jam sebelum dan sesudah berhubungan, jangan lebih dari 24 jam. Jadi dipasang sendiri. Kalau ini lebih mandiri. Cewek-cewek itu lebih mandiri ya, jadi masak sendiri. Kelebihannya efektif jika digunakan dengan
benar, tidak mengganggu ASI, tidak mengganggu hormonal, kekurangannya efektivitas sedang, cara penggunaannya juga akan mempengaruhi keberhasilan. Kemudian 6 jam pasca koko itu juga masih harus tetap terpasang. Terus kemudian ini spermisida, memecahkan membran, cara kerjanya memecahkan membran sperma, memperlambat gerakan, dan menurunkan kemampuan pembuahan. Jadi ini kan kayak gel gitu ya. Jadi ketika si sperma itu terjadi ejakulasi, sperma keluar, nah dia akan yang harusnya sperma itu geraknya cepat gitu ya, dia akan memperlambat itu gerakannya sehingga dia tidak akan bisa ketemu dengan dengan si ovum. Nah, ini biasanya juga dikombinasikan dengan ini diafragma penggunaannya gitu. Kelebihannya efektif seketika, busa dan krim tidak mengganggu ASI dan hormonal, mudah. Efektivitasnya berkurang ketika 30-60 menit ya. Jadi kalau misalkan setelah berhubungan maksudnya jangka lama gitu, dia akan mengurangi efektivitasnya sehingga bisa terjadi kehamilan juga besar gitu. Efektivitas aplikasi 1-2 jam, harus menunggu dulu 10-15 menit gitu. Jadi menunggu kalau kesediaannya tablet itu harus menunggu si tabletnya itu mencair bekerja gitu. Nah, kemudian ini jenis pil bukan, maksudnya KB kombinasi bisa menggunakan kandungannya estrogen dan progesteron, ada pil, implan, suntik. Jadi pil yang di sebelah kiri ya gambarnya, kemudian implan itu kayak susuk gitu. Terus suntik. Nah, pil kombinasi ini sediaannya ada macam-macam ya. Jadi kalau di pil ini tuh ada 2 jenisnya. Pil kombinasi sama mini pil. Kalau pil kombinasi itu dia itu terdiri dari progesteron dan estrogen. Gitu. Nah, untuk cara kerjanya itu ada macam-macam, dibagi ada monofasik, bifasik, trifasik gitu. Nah, kalau misalkan monofasik, jadi dia kandungan antara estrogen sama progesteronnya itu sama dalam satu siklus, dalam satu kemasan, satu blister, satu plek itulah ya, satu pil kemasan yang gambar di sebelah kanan ini, dia sama gitu kandungannya sampai akhir. Nah, kalau bifasik dia akan dibagi menjadi 2 fase gitu. Nanti estrogennya yang lebih sedikit atau progesteronnya sedikit. Terus kemudian kalau trifasik juga akan dibagi menjadi 2 fase gitu. Ya. Terus kemasannya juga macam-macam, ada yang 21, ada yang 28, ada yang 90 berapa ya, 91 kayaknya ya. Dan itu kalau misalkan yang paling sering 28 ya, karena per bulan kan lebih enaknya. Nah, itu ada 21 tablet yang berisi hormon. Jadi yang gambarnya ini macam-macam ya, ada yang warna kuning, ada yang ini. Pokoknya yang berbeda itu adalah placebo gitu. Jadi yang berbeda itu adalah placebo yang nggak ada hormonnya gitu. Terus cara kerjanya dia menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengentalkan lendir serviks, kemudian mengganggu pergerakan tuba. Jadi intinya dia akan mengganggu atau menghambat pertemuan antara sperma dan ovum. Cara-caranya bagaimana ya, seperti ini. Jadi lendir serviksnya itu dikentalkan sehingga si sperma nggak bisa melewati nggak bisa melewati area serviks, kemudian nggak bisa bertemu ovum kayak gitu. Kemudian mencegah implantasi, ini dia akan membuat reaksi radang gitu ya. Terus kelebihannya efektivitas tinggi, tidak mengganggu hubungan seksual, siklus head teratur,
dan cepat subur kembali. Tapi juga ini macam-macam ya, tiap individu ya, berbeda tiap individu. Dan karena ini juga hormonal, itu juga akan mempengaruhi dari masing-masing individu itu. Jadi ada yang bisa cepat subur kembali, ada juga yang ya karena memang hormonal mengganggu proses hormonal dalam tubuhnya juga ada. Jadi tiap individu berbeda. Kemudian kekurangannya membosankan, mual pada 3 bulan pertama, flek perdarahan, pusing, nyeri payudara, berat badan naik karena nafsu makan biasanya banyak efek samping nafsu makan meningkat efek sampingnya sehingga makannya jadi banyak ya suka makan gitu. Kemudian mengurangi ASI dan libido, meningkatkan tekanan darah dan retensi cairan dan tidak mencegah STD gitu. Dan ini membosankan karena harus minum setiap hari gitu kan. Dan kekurangannya ini juga kalau misalkan nggak patuh, nggak disiplin, nggak minum obat sesuai dengan waktunya, ya itu juga akan mengurangi efektivitas gitu. Ini kontraindikasinya hamil, menyusui eksklusif dan pervaginam tanpa sebab yang jelas, perokok, penyakit gangguan vaskuler, kanker payudara, migrain, pelupa. Precautionnya kalau misalkan dia waktu mulai itu pil pertama diminum pada hari pertama haid. Nah, sesuai hari saat pertama minum pil, kemudian jika lupa 1 pil, maka hari besoknya itu langsung minum 2 pil. Tapi kalau misalkan sudah lupa 2 hari nggak minum pil, ya dia akan harus minum sesuai harinya. Yang kemarin itu, yang hari kemarin diabaikan. Misalkan jika dia lupa minum 2 pil ya, maka hari berikutnya itu dia bisa minum 2 pil. Tapi kalau enggak, dia bisa diabaikan aja yang hari sebelumnya, terus kemudian dia minum sesuai jadwalnya itu, kemudian ditambah dengan alat kontrasepsi lain gitu sampai jadwal menstruasi berikutnya gitu. Kalau misalkan dia nggak jadwal menstruasinya ternyata dia nggak nggak mens, ya harus dihentikan ya. Jadi sampai pilnya itu habis kan harusnya dia jadwal menstruasi ya. Nah itu kalau misalkan nggak nggak menstruasi ya harus dihentikan, nggak boleh minum pil dulu, terus dipastikan hamil atau enggak, baru boleh minum pil lagi untuk paket yang selanjutnya gitu. Jadi dipastikan dulu dia hamil atau enggak gitu. Ya. Jadi caranya itu ini. Jadi ini tergantung pabriknya juga ya. Jadi kan ini ada green section. Jadi dimulai dari ini. Di sini tuh ada hari Sunday. Itu sini apa ya, Ju? Ini nggak kelihatan sih, saya nggak jelas ya. Pokoknya ada Sunday, Saturday. Berarti ini kalau misalkan ini kayaknya Friday ya. Kalau misalkan dia menstruasi di hari Rebo, ya berarti dia memulai minum pilnya di sini kan, di sini ada Wednesday ya. Di sini mulai minum, terus ikuti aja panahnya ya, ini udah pokoknya ngikutin ini Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus ke sini gitu. Jadi terus ke sini ya, ke sini jangan lupa, pokoknya diikuti aja arahnya, sini panah, sini panah, baru naik sini. Jadi ngikutin aja petunjuk dari setiap kemasan, karena setiap pabrik beda kemasannya ya, tapi pasti ada petunjuknya gitu. Sudah ada hari-harinya. Itu untuk pil kombinasi. Dari sini ada yang tanyakan dulu? Kira-kira jelas enggak? Nurse izin bertanya, mengapa pada perokok itu terjadi kontraindikasi untuk pil kombinasinya? Iya, karena kan memang kalau untuk perokok itu kan dia ada estrogen dan progesteron ya. Jadi kalau merokok itu biasanya dia diarahkan ke mini pil gitu. Tapi tergantung juga perokoknya, dia perokok aktif yang memang dia harus merokok. Karena kalau misalkan merokok itu kan bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, kemudian
hal-hal yang lain gitu ya. Dan itu akan meningkatkan terjadinya vasokonstriksi itu. Jadi kalau misalkan dia ada resiko, ada penyakit hipertensi, kemudian gangguan kardiovaskuler yang lain, ditambah faktor predisposisinya itu dia juga perokok, kemudian dia misalkan minum alkohol dan sebagainya, dia akan memperparah itu. Jadi memang biasanya kalau misalkan pada ibu-ibu yang merokok secara aktif, kemudian ada resiko hipertensi dan sebagainya, tidak dianjurkan untuk pil kombinasi kayak gitu. Siapa tadi ya? Marcelina. Gimana? Jadi dianjurkannya lebih ke mini pill. Mini Nol. pil atau alat kontrasepsi yang lain gitu. Tapi kalau misalkan dia memang pengennya tetap, sebenarnya kan alat kontrasepsi banyak banget. Kalau misalkan memang dia pengennya tetap pil ya mini pil gitu yang paling aman gitu. Baik, Nurse, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi enggak? Enggak ada. Saya teruskan dulu ya. Jadi ini memang pil kombinasi ada beberapa kontraindikasi ya. Karena kan memang ya kita tahu kalau perokok itu kan salah satu faktor predisposisi terjadinya penyakit vaskuler yang lain gitu ya. Misalkan hipertensi atau yang lain-lain gitu. Karena juga terkait kandungannya juga kan. Tadi kan kalau kandungannya kan levonorgestrel itu ya. Terus kita ke mini pill ya. Nah, ini mini pill. Jadi mini pill ini dia isinya juga progesteron aja gitu. Terus cocok bila digunakan pada ibu-ibu yang ingin menyusui. Terus kemudian dosisnya rendah, jadi bedanya di sini dosisnya nggak terlalu tinggi dibandingkan yang pil kombinasi. Kemudian tidak mengganggu laktasi. Kalau cara kerjanya hampir sama ya. Ini bedanya juga di cara minumnya. Ya, ini kelebihan dan kekurangannya dulu. Kalau kelebihannya itu efektivitas tinggi, 98,5%, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak berpengaruh terhadap ASI, nyaman, mudah, cepat subur kembali. Ini kembali lagi tergantung dari setiap individunya. Jadi efek samping itu secara teori ini, tapi kadang itu berbeda gitu ya. Jadi kalau kita edukasi ke pasien itu kok saya tiap orang itu nggak sama gitu loh. Efek sampingnya itu nggak sama. Terus kekurangannya itu haid tidak teratur, BB-nya meningkat, harus dipakai tiap hari di waktu yang sama gitu. Jadi memang ini cara minumnya itu yang berbeda dari yang pil kombinasi. Jadi diminumnya itu harus waktu yang sama. Misalkan sekarang dia minum pil itu jam 7 malam atau jam 7 pagi ya. Berikutnya ya harus jam 7 pagi. Boleh telat-telatnya itu ya maksimal 3 jam lah dari jam dia minum itu gitu. Bila satu lupa pil ya kegagalan besar, tidak melindungi dari STD ya. Nah, ini kontraindikasinya kalau hamil, perdarahan pervaginam tanpa sebab yang jelas, kanker payudara, pelupa, mioma, atau stroke juga. Ini pil atau suntikan hampir sama ya. Jadi kalau pil sama suntikan itu hampir sama, kalau misalkan dia hanya beda ininya aja, rutenya ya.
Terus kemudian minum pil di jam yang sama. Jika lupa minum pil, maka minum langsung selagi ingat dan ditambah dengan KB yang lain. Nah, ini suntikan, jadi ini hampir sama. Diberikan suntik ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Menekan ovulasi, atrofi endometrium, mencegah implantasi, kemudian mengendalikan lender cervix. Nah, ini efektivitas tinggi, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak perlu pemeriksaan dalam, kemudian jangka panjang. Jadi kalau misalkan dia pemasangan IUD dan sebagainya itu kan perlu pemeriksaan dalam dulu kan, gitu, karena memasukkan benda asing ke area cervix. Kemudian kekurangannya tidak teratur, mual, pusing, nyeri payudara, kontrol tiap bulan, menyebabkan gangguan kardiovaskular, tidak melindungi dari STD, dan kesuburannya lama. Kemudian hamil, menyusui eksklusif, perdarahan pervaginam tanpa sebab yang jelas, rokok, penyakit gangguan kardiovaskuler, kanker payudara, migrain. Kemudian precaution-nya ini suntikan pertama saat haid atau boleh kapan saja, asal dipastikan tidak hamil. Tidak boleh koitus selama 7 hari setelah suntikan. Pasien DM tanpa komplikasi boleh diberikan. Jadi kalau misalkan kombinasi tadi hampir sama ya dengan pil itu ya. Dia itu biasanya itu kalau yang mini pil itu dia langsung efektif ketika dia minum pil pertama itu langsung efektif gitu ya. Kalau dikombinasi itu biasanya 7 hari baru efektivitasnya baru terlihat. Maksudnya baru berefek gitu loh ya. 7 hari setelah minum. Sehingga kalau misalkan pakai suntikan kombinasi atau pil kombinasi itu untuk mencegah terjadi kehamilan itu lebih amannya koitus atau hubungan seksual setelah 7 hari setelah minum atau suntik itu. Nah, ini kalau yang progestin ya. Jenisnya suntik 3 bulanan, 2 bulanan. Ini hampir sama. Ini juga progestin, jadi tidak berpengaruh pada ASI. Terus kemudian ini kontraindikasinya. Terus, nah yang berikutnya implan. Ini jadi kayak susuk gitu ya, dipasang biasanya di area di lengan di lengan bagian dalam gitu. Jadi kayak ada ya kayak ginilah tampilannya. Jadi kayak susuk dipasang di intrakutan ya. Subkutan. Jadi di subkutan bukan intra. Kalau intra terlalu atas. Di subkutan jadi di tapi ini juga resikonya itu kalau dia gemuk ya. Kalau misalkan dia gemuk akhirnya ketika melepas mencari implan itu agak susah gitu. Cara kerjanya hampir sama, ya hampir semuanya sama sih kalau cara kerja menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengentalkan cervix gitu. Kelebihannya ini efektivitas tinggi, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak perlu VT, jangka panjang sampai 5 tahun, cepat subur setelah implan dicabut. Nah, ini juga kalau misalkan karena kalau pada gangguan toleransi glukosa dalam artian kalau misalkan ada DM dan sebagainya harus hati-hati ya karena dia kan insisi. Dia melakukan sayatan di area itu pemasangan, jadi ada sayatan dimasukkan itu implannya, kemudian habis itu di hecting dikit ya paling 1-2 gitu. Terus habis itu ya sudah nanti ketika melepas juga akan diberikan sayatan lagi gitu sehingga harus diperhatikan kalau misalkan memang dia gula darahnya lagi tinggi ya. Nah, sehingga akan mempengaruhi proses pengeringan luka gitu. Jangan sampai terjadi infeksi dan kalau misalkan dia ada gangguan gangguan pembekuan darah dan PTT APTT-nya itu memanjang itu juga harus diperhatikan juga. Terus nyeri bengkak pada area insersi
terus setelah luka sembuh boleh dicuci. Jadi kayak masang susuk. Ada yang tahu masang apa? Ada yang pernah tahu nggak? Jadi dipakai kayak apa sih? Kayak ini loh, batang-batang lidi, korek ya, korek api gitu, segitulah terus dipasang gitu. Saya pernah dulu waktu magang dulu itu masang implan dan lepas ya. Nah, yang pas lepas lah masang nggak masalah. Kemudian nggak ada ini. Kalau yang lepas, nah pada waktu itu ibunya itu jadi gemuk ya, berat badannya itu meningkat. Sehingga kita harus meraba-raba di mana implannya ini, ketemu satu, ketemu dua. Habis itu kan kita raba-raba dulu, baru kita berikan sayatan kan. Kita raba. Nah, itu sudah susah gitu ya, nggak teraba yang apa namanya satu atau sekitar satu itu di mana agak dalam ternyata. Jadinya kita harus lebih ini mengkajinya harus lebih dulu. Kemudian yang berikutnya ini, nah ini alat kontrasepsi dalam rahim AKDR. Ini ada IUD sama IS ini yang hormonal ya. Jadi bentuknya itu kalian sudah praktikum pemasangan alat IUD? Belum. Belum. Kayaknya ini ya kalau di S1 sih nice to know ya. Maksudnya memang ya yang penting tahu aja lah. Kalian nggak harus punya kompetensi untuk bisa memasang gitu. Jadi bentuknya itu kayak gini, dia dimasukkan ke ini, dimasukkan ke sini itu yang gambar bawah itu ya, yang sebelah kanan. Jadi eh, di mana itu dimasukkan lewat serviks. Terus kemudian di pintunya ini dia nutup kayak gini. Tuh. Ya. Terus ini tembaganya yang melungker-melungker itu. Dan ini ada benangnya. Jadi kalau misalkan mau ngambil ya tinggal ditarik aja benangnya. Tuh. Terus ini mengganggu implantasi, kemudian memblok pertemuan ovum dan sperma dan menginaktivasi dari spermanya. Kelebihannya ini tidak berpengaruh terhadap ASI, efektivitasnya tinggi ya, hampir 99% lah. 98-99% gitu. Terus VT infeksi radang panggul ya sama perdarahan juga. Jadi ketika kekurangannya kan kalau masang harus VT dulu. Itu kan pakai spekulum cocor bebek. Tahu ya spekulum cocor bebek? Tahu enggak? Tahu enggak Tahu nurse habis. Hah? Tahu enggak spekulum? Tahu nurse ini habis lihat Google. Sepertinya Ya, Ya. bentukannya. Iya, jadi dia spekulum itu untuk membuka. Kalau misalkan nanti di ini ya di apa pemeriksaan lendir serviks atau apa namanya pap smear IVA atau pap smear itu menggunakan spekulum itu. Jadi dibuka kayak cocor bebek gitu kan namanya. Spekulum atau cocor bebek dibuka, kemudian nah itu dimasukkan dengan bantuan itu, jadi jalan lahirnya itu dibuka lebar gitu, terus dimasukkan si IUD-nya atau IUS-nya. Nah ini ya resiko akhirnya resiko PID infeksi radang panggul ini juga besar gitu karena kan memasukkan memasukkan benda asing kemudian membuka ya kan area sehingga kemungkinan terpapar port di entry-nya itu kan jadinya ini ya port di entry kuman itu kan jadi besar gitu. Kemudian perdarahan. Kontraindikasinya ya kalau ada kehamilan, kemudian perdarahan pervaginam dan sebagainya. Terus ini precaution-nya ya, jadi biasanya muncul flek. Terus kalau ada sakit kepala yang parah harus dihentikan. Ini IUD, Cooper-T, ini yang paling sering Novate ya, atau Cooper-T itu. Yang paling sering sih Novate ya.
Ada yang pertama pemasangan 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, biasanya 10 tahun ya. Menghambat kemampuan sperma masuk tubuh falopi, mempengaruhi fertilisasi ovum, mencegah sperma dan ovum untuk bertemu. Ini hampir sama. Jadi tidak mengganggu hubungan seksual dan hampir sama. Tidak mencegah IMS juga. Dan harus kontrol setelah 6 bulan sekali atau setiap tahun sekali. Atau jika ada keluhan kalau ada nyeri hebat dan perdarahan. Jadi harus tetap kontrol ya untuk mengetahui juga kondisi posisi dari IUD. Biasanya itu di awal setelah pemasangan itu kita anjurkan kontrol lagi setelah melakukan koitus, itu harus dicek lagi kontrol dia pindah posisi atau enggak gitu. Kalau misalkan memang karena ini juga ini ya apa namanya bentuk dari rahim ini kan juga mempengaruhi juga gitu. Nah, ini tubektomi dan vasektomi. Nah, ini yang permanen ya, yang permanen. Yang permanen itu ada tubektomi dan vasektomi. Kalian kan sudah belajar kemarin di apa namanya itu fisiologi ya kemarin anatomi. Jadi proses transportasi sperma dan sebagainya itu kan sudah belajar ya, masih ingat ya? Masih enggak? Masih. Kalau di laki-laki itu kan yang dipotong apanya? Steven, Pastiferan kemarin fungsinya untuk apa? Menyalurkan sperma. menyalurkan sel sperma. Menyalurkan sperma. Jadi yang dipotong itu kalau yang cowok itu di fastiferennya, kalau vasektominya itu ya. Kalau tubektomi itu di tuba falopinya. Jadi di sini. Di sini. Nah, pertanyaannya apakah kalau sudah dilakukan tubektomi dan vasektomi masih bisa hamil? Bisa enggak? Tidak. Oh, Cara pemotongannya, Nurse. cara pemotongan. Selain itu, bener lah. Bisa. Enggak bisa, benar 100%. Ya tetap bisa ya, namanya ini kan namanya ini kan hanya metode atau dari manusia kan. Kalau sudah yang di atas berkehendak, walaupun kamu pakai KB apa kontrasepsi apapun tapi tetap tak kasihan, ya tetap aja bisa kan. Gitu. Jadi efektivitasnya itu nggak ada yang 100%. Ini mungkin ya 99,8% atau 99,9% lah gitu kan, tinggal 0,1%-nya yang dari atas kan. Itu. Dan kalau misalkan memang jatuh. Kalau misalkan apa namanya itu iya tergantung takdir Allah ya itu ya. Itu kalau sudah takdir Allah kan nggak ada yang bisa melawan ya. Karena ini kan ya cuma ini. Dan kalau misalkan memang direncanakan setelah tubektomi atau setelah tubektomi ingin punya anak gitu ya. Itu bisa dilakukan disambung, kemudian apa ya istilahnya ligasi tuba atau apa ya gitu. Jadi disambung lagi dan sebagainya itu bisa. Cuma ya akhirnya tingkat keberhasilannya itu akan menurun pastinya gitu. Sehingga mungkin kemungkinan untuk hamil lagi itu ya jadinya berapa persen, sekitar 40 atau 60% lah gitu. Jadi misalkan setelah tubektomi ternyata ada kejadian yang tidak diinginkan, kemudian pengen hamil lagi, itu tetap bisa. Cuma ya itu tadi akan menurunkan apa namanya presentase untuk hamilnya itu. Ya, walaupun ya mungkin
jarang jarang ini ya, jarang apa namanya, jarang terjadi gitu. Kalau sudah tubektomi ya biasanya memang sudah benar-benar direncanakan. Dan kalau kontap ya, kontrasepsi mantap, atau kalau dulu istilahnya MOP, metode operasi wanita, metode operasi pria, itu kan harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi usianya lebih dari, sudah bukan usia produktif gitu kan, lebih dari 40 apa berapa ya, saya tuh lupa. Terus kemudian sudah punya beberapa anak gitu, lebih dari 3 anak, 2 anak atau 3 anak gitu. Kemudian kalau misalkan apa namanya, eh, kalau sudah memenuhi syarat-syarat itu ya boleh dilakukan ini. Terus ini kalau yang kiri ini di tuba fallopinya ya, di salurannya setelah apa nama, sehingga si ovum ini nggak bisa dikeluarkan. Kalau di laki-laki di vas deferensnya, biasanya di skrotumnya itu dicari. Kan ini dalam skrotum kan ya, dalam skrotum biasanya di skrotumnya itu diraba, dicari di mana vas deferensnya gitu. Kemudian dibuat luka sayatan ya, nantilah coba kalian cari video-video ini ada. Terus kemudian kalau sudah dilakukan ligasi, misalkan pengen hamil lagi, bisa dibuka lagi, disambung lagi, tapi ya efektivitasnya jadi kecil. Apa sih ya? Anastomosis apa gitu ya. Nanti coba kalian cari lagi. Nah, ini usianya lebih indikasi usia, enggak, ini kayaknya ini saya ambil dari textbook luar ya, tapi kalau di Indonesia bukan 26 tahun juga, lebih dari 35 atau 40 gitu, pokoknya di atas itulah. Terus paritas, yakin telah mempunyai keluarga yang diinginkan. Nah, ini textbook luar kan beda, kalau kita negara timur ya, masih banyak yang menganut banyak anak, banyak rezeki gitu juga kan. Pasca persalinan dan setelah abortus. Nah, yang paling penting inform consent, setuju dengan prosedur gitu. Terus prekausinya jaga luka operasi, hindari koitus sehingga merasa nyaman, dan hindari mengangkat benda berat. Nah, ini beberapa macam kalau melihat dari efektivitasnya gitu. Kalau yang tadi saya izin ini dulu ya, di rumah saya adzan.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini dari sini kita bisa lihat apa namanya, dilihat dari efektivitasnya ya. Dari keefektifannya itu lebih efektif yang steril yang apa namanya, tubektomi, vasektomi, implan, IUD itu lebih efektif dibanding yang natural ya. Yang spermisida, kemudian fertility awareness itu, yang apa namanya tadi itu kalender, kemudian lendir serviks, subasal, atau coitus interruptus ya, withdrawal itu sangat rendah. Tapi ini apa disesuaikan dengan tujuannya. Jadi kalau hanya ingin menunda, memberi jarak hanya 1 tahun, 2 tahun, ya jangan menggunakan IUD, sterilisasi, implan gitu. Jadi mending menggunakan yang lain. Kalau misalkan memang hanya ingin mengontrol atau memberi jarak, nggak pengen hamil dulu 1 tahun ke depan, misalkan nih ada kontrak apa terkait pekerjaan atau terkait apa, hanya ingin menunda selama 1 tahun, yaitu jangan menggunakan yang saya sebutkan tadi gitu. Bisa misalkan menggunakan kondom aja gitu, sehingga nanti nggak akan mempengaruhi kalau misalkan dia pengen apa memutuskan untuk pengen punya anak gitu, tidak akan mengganggu secara hormonal dan juga tidak akan menyakitkan ya. Maksudnya memasang itu aja kan, kalau IUD implan itu kan harus ada tindakan invasif gitu kan, tapi kan melepas pun juga seperti itu, jadi nggak akan menyakitkan tuh. Terus, nah ini langkah konseling. Jadi 17, sapa salam, tanyakan informasi tentang KB. Uraikan pilihan KB, bantu menentukan pilihan. Jadi kita hanya membantunya gimana ya, dengan kita jelaskan bagaimana proses pemasangan, efek sampingnya, kemudian efektivitasnya, dan sebagainya. Kemudian jelaskan KB pilihan, kunjungan ulang, kontrol ya. Gitu. Dan kalau zaman dulu itu kan karena kita kebijakan ya. Jadi dulu itu saya sering menemukan banyak wanita-wanita itu yang tidak paham kalau dia itu menggunakan IUD, karena kalau zaman dulu itu kan ada safari IUD gitu kan. Jadi semuanya yang usia ini nggak ada, dia tidak diberikan kesempatan untuk memilih ya, wes langsung dengan usia, misalkan dia sudah usia lebih dari ini, langsung aja pasang IUD gitu. Begitu juga dengan MOP, zaman saya profesi kalau nggak salah. Zaman saya profesi itu setiap hari Jumat itu pasien MOW itu banyak gitu, steril itu kan. Karena dianjurkan, jadi pada ibu-ibu. Jadi belum ada BPJS, belum ada apa namanya pelayanan yang bertingkat gitu. Jadi kalau dulu di RSSA itu masih banyak ibu-ibu yang melahirkan, walaupun melahirkan secara normal di RSSA kan banyak gitu. Dan itu mereka diedukasi, apalagi kalau zaman dulu kan masih banyak yang menganut itu ya, banyak anak banyak rezeki, kemudian dia sudah usia resiko tinggi 40 ke atas itu masih hamil Mas, dan dia sudah multigravida, multipara gitu kan, anaknya sudah 4-5. Nah itu biasanya mereka diedukasinya itu edukasi yang langsung ini ya, langsung mengarahkan langsung aja Bu ini tubektomi MOW gitu. Jadi setiap hari Jumat itu tuh banyak yang pasien-pasien MOW. Nah ini jadi ada yang fase menunda kehamilan, kemudian ada yang tujuannya untuk menjarangkan, ada juga yang nggak pengen hamil lagi. Ya itu juga bisa memilih berdasarkan tujuannya itu ya tadi.
Nah, informed consent ini juga penting karena kan memang eh apa namanya, ini salah satu juga payung hukum kita gitu kan, dan semua intervensi yang diberikan ya harus sesuai sepengetahuan dari pasien gitu. eh Bahkan ini ya, karena saya almarhumah mbah saya, mbah dari suami itu juga eh, sebelum meninggal kan menyerah mengeluh mengeluh sakit pinggang, sakit ini gitu ya, beberapa tahun sebelum meninggal. Ternyata mama ketika di ronsen, kita dilakukan USG, ronsen dan sebagainya, karena kita keluhannya itu kok pinggang dan sebagainya. Ternyata ada spiral, kalau nyebutnya kan dulu spiral ada di itu. Jadi beliau nggak ngerti itu dari zaman zaman kapan itu terpasang, sudah puluhan tahun kan, karena memang ya tidak teredukasi dengan baik gitu kan. Kalau memang orangnya, jadi saya tanya juga, lu mbak nggak ngerti tambah dipasang itu mbak, nggak ngerti nduk gitu kan, jadi nggak tahu dia beliaunya itu dipasang sebelah, jadi sampai berpuluh-puluh tahun sehingga sampai menimbulkan keluhan itu kan, kok nyeri pinggang tembus ke punggung gitu loh. Itu jadi ya itu pentingnya inform consent juga ya. Jadi jangan sampai kalau kayak misalkan kemarin saya mau dipasang IUD setelah melahirkan, karena saya nggak mau dipasang apa spekulum dan sebagainya. Jadi setelah melahirkan jeder masih di kamar operasi, saya langsung, dokter jangan lupa IUD-nya dipasang. Kenapa sih mbak gitu kan? Dokternya itu saya masih ingat, kenapa saya nggak mau, wis setelah hamil lagi ya nggak apa-apa, enggak dipasang. Jadi saya nggak nanyakan anak saya gimana, dokter langsung jangan lupa dipasang IUD-nya, karena saya juga nggak pengen ngerasakan sakit pas ini ya kan, saya juga ngeri juga bayangkan gitu. Nah itu, dan itu ya info concern sepengetahuan saya, jadi dipasang IUD ketika di kamar operasi dan sebagainya gitu. Terus pencegahan infeksi ini, nah ini aspeknya ya. Jadi kalau di KB ya keluhan utama riwayat kehamilan persalinan yang lalu, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit ginekologi, riwayat menstruasi, riwayat penggunaan alat kontrasepsi sebelumnya. Karena juga banyak nih kasus-kasus yang memang dia merasa nggak cocok, akhirnya ganti gitu, ganti. Nah itu kita tanyakan kenapa nih pengen gantinya gitu. Nah, ini ya riwayat KB-nya ya, jenis, lama pemakaian, alasan pelepasan, pemasang, oh sudah 11.25 ya. Terus TTV hetutu dan sebagainya. Ini diagnosanya beberapa yang mungkin muncul. Terus ini ada beberapa kasus yang bisa dibaca-baca nanti, terus kemudian dicoba kira-kira apa yang cocok gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ada yang tanyakan nggak dari sini? Ada yang ditanya Isal atau Vigo ini? Atau dua-duanya? Baik, Nurse. Sebenarnya terima kasih atas kesempatannya di sini. Saya Vigo, Nurse. Oh ya, kenapa Vigo? Maaf, sebelumnya Nurse tadi sempat miss di tadi kan menggunakan implan ya, salah satunya buat wanita itu, misalkan ketika si mungkin wanita ini produktif buat sering kayak workout kayak gitu, Nurse, di gym kayak gitu, misalkan dia sedang mengangkat beban ataupun itu, apakah dapat merusak dari implan tersebut ya, Nurse? Saya izin bertanya itu, Nurse. Eh Sebentar, ini tadi suaranya agak nggak jelas. Pertanyaannya, kalau wanita yang suka nge-gym, apakah ada efeknya terhadap implan gitu ya? Iya, Nurse, kurang lebih seperti itu, dan saya izin menambahkan di sini kan biasanya apakah dapat merusak implan tersebut seperti itu. Merusaknya dalam artian merusak apa? Mungkin kayak misalkan lagi ngangkat itu tiba-tiba yang implan tadi kan itu ada banyak yang itu kayak bercabang-cabang gitu, itu mungkin kayak kayak retak ataupun apa seperti pecah seperti itu, Nus.
eh, yang apa? Saya kon dengernya putus-putus ya. Apa yang lain putus-putus atau jelas nggak sih? Pertanyaan dari Viko atau di saya aja sinyal saya mungkin Putus-putus, Nurse. putus-putus juga ya. Coba diulangi Viko. Ya, sebelumnya tes apakah sudah terdengar dengan jelas, Nars? Oh ya, jelas. Oke, baik, Nars, saya ulangi. Misalkan tadi kan yang implan itu bercabang ya, Nars. Dan Ah, misalkan kayak mungkin bercabang gimana? kontraksi. Ya, maksudnya yang ditanam di yang lengan itu, Oh Nars, iya implannya. iya. Kan itu bercabang, Nars. Itu Ah. kan misalkan dari si ceweknya itu kontraksi ototnya itu kayak besar banget pas ngangkat beban, itu apakah dapat kayak merusak percabangannya ataupun kayak apa ya, jadi implannya itu kayak jadi kurang bekerja dengan baik setelah workout itu, Nars. Eh, jadi implan itu satu-satu ya, Vigo. Kayak korek gitulah. Jadi bukan satu kesatuan, terus dia kayak kipas gitu enggak, tapi bentuknya itu ya kayak dikorek itu loh yang ada pentulnya itu. Nah, segitulah. Warnanya putih itu dipasang satu-satu. Ada sekitar 3. Ada juga yang 5 kalau nggak salah ya. Itu. Nah, kemudian kontraindikasinya kan memang dia nggak boleh masang apa namanya, nggak boleh apa tadi ya, menggunakan lengan ya, karena kan dipasangnya di lengan. Jadi dia tidak boleh menggunakan lengan untuk melakukan aktivitas yang berat. Tetapi kalau misalkan itu biasanya sih di 1 minggu pertama, 2 minggu pertama, nanti kan harus kontrol dan sebagainya. Nah, kalau misalkan memang sudah membaik, kemudian nggak ada nyeri dan sebagainya, biasanya sih boleh menggunakan lengan itu, maksudnya tangan lengan itu ya digunakan seperti aktivitas normal. Tapi kan memang harus harus diobservasi lagi. Kalau misalkan tadi si ceweknya seneng apa namanya, seneng workout ya, nge-gym. Iya, workout atau lengan. Ya itu harus dikaji lagi apakah ada keluhan. Ya, kalau misalkan dia sudah memasangnya sudah 1 bulan, kemudian ada keluhan nggak di lengannya. Kalau memang misalkan ada keluhan ya berarti ya memang harus itu apa namanya, harus dikurangi aktivitasnya. Jadi kan memang kalau misalkan atau mungkin dia gym tapi tidak aktivitas apa yang dilakukan itu tidak yang mengeksplor atau mengeksplor bagian lengan, bagian yang lain misalkan treadmill lah, apalah itu ya yang bukan lengannya aja, ya bukan lengan yang di ini kan juga bisa. Karena ya takutnya efek sampingnya yaitu kalau misalkan dia terlalu berat menggunakan lengan ya aktivitasnya terlalu berat dengan menggunakan apa namanya lengannya ini ya nanti bisa biasanya bengkak ya, ngilu, apa sih linu gitulah, gitu, kayak gitu. Oke, baik, Nas. Terima kasih sudah menjawab, Nas. Mm-mm. Ya bisa dicari aktivitas lain yang tidak terlalu menggunakan lengan dengan secara berlebihan gitu ya. Terus Andini, Baik, Nurse, izin bertanya. Jadi dulu itu ibu saya pernah melakukan implan yang di tangan, yang di lengan itu. Nah, terus selama kurang lebih 3 minggu itu tuh merasa gatal gitu loh, Nurse, di daerah situ. Terus abis itu dicopot. Nah, itu gara-gara tidak cocok apa alergi ya, Nurse? Iya kemungkinan itu ya, karena kan ya memasukkan benda asing ya, dan itu ada resiko juga dia alergi sensitif ya, ada reaksi alergi. Seperti halnya juga pemasangan kondom kayak gitu, itu juga resikonya selain
apa namanya, selain yang tadi kekurangan tadi juga bisa kemungkinan alergi karena kan lateksnya itu ya apa sih ya bahan dari pembuat dari bahan dasar dari si kondomnya itu juga bisa menyebabkan alergi gitu. Jadi kemungkinan juga ibunya Andini itu alergi kali ya, nggak cocok gitu ya. Karena beda-beda emang tiap orang itu. Kalau ini ART saya itu rewang saya dulu pakai implan ya. Apa namanya? Karena kalau orang dulu kan desa kalau di orang desa itu kan apa IUD itu kayak menakutkan gitu. Padahal menurut saya malah kayaknya lebih menakutkan implan karena kan harus disayat, kemudian ada luka gitu kan. Kalau IUD kan nggak kelihatan ya, walaupun harus membuka cocok bebek tapi nggak kelihatan. Nah, kalau implan itu kan kayak pas masang lepas itu waduh berdarah-darah gitu kan jadi ngeri. Tapi sebenarnya apa namanya kalau cocok sih nggak ada masalah gitu dan mereka lebih lebih nyaman gitu. Jadi pas saya tanya itu biasanya itu kan kalau pemasangan IUD itu kan berdasarkan dari rekomendasi dari orang-orang terdekat juga kan ternyata juga saudara-saudaranya banyak yang pakai implan sehingga orang itu mbak saya yang di rumah itu akhirnya pakai implan dan itu ya cocok-cocok aja dan dia merasa lebih enak implan nggak minum pil tiap hari nggak harus suntik bolak-balik suntik kayak gitu dan nggak ada masalah selama ini cuma kalau yang eh jadi nggak semuanya orang, tapi ada kasus seperti yang dialami sama ibunya Andini dan kemungkinan yaitu karena alergi itu tadi ya. Dan itu ya harus dilepas karena kalau resikonya kan malah bisa jadi infeksi dan sebagainya. Tuh. Gitu ya Andini ya. Baik, Nurse, terima kasih. Rizky, Baik, Nurse, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, itu tadi kan Nurse menjelaskan soal IUD sama IUS. Itu tadi itu pemasangannya tuh jadi vaginanya harus diretraksi dulu gitu Kak? Kalau ingin memasukkan, terusan itu kan tadi ada talinya ya Nurse, itu kalau udah dipasang, terusan talinya digimanain? Apa dibiarkan di situ apa nanti dipotong, diikat atau gimana gitu Nurse? Terima kasih. enggak ya dibiarkan ngelewer gitu talinya. Talinya itu nggak panjang gitu, jadi tetap di dalam. Jadi vaginanya itu kan dibuka menggunakan spekulum. Sebentar, saya ada telepon sebentar aja ya. Jadi apa namanya menggunakan spekulum dibuka, ya kan? Jadi pemasangan kalian belum ya ini ya pemasangan IUD ya? Ada videonya Belum. nggak sih di VLM? Baik, Mas. Mungkin nanti saya cari lagi untuk lebih detailnya soal pemasangan. Itu nanti ada resiko buat jatuh miring gitu nggak, Mas? Terusan ada ukuran untuk mungkin beda ukuran gitu tiap wanita atau gimana?
Ya maaf ya, wifi saya mati, saya baru sadar. eh Sampai mana ya tadi, Rizky? Tadi sampai talinya IUD itu dibiarin ngelewer gitu aja. Masih sampai situ ya. Padahal saya tadi udah jelaskan ini loh. Ternyata baru sadar kalau ini saya mati. Oh, sudah. Ya, jadi spekulum, tahu spekulum atau enggak? Yang buat itu buka sampai ke atas itu, Nus. Sampai ke atas. Enggak sampai ke atas. Spekulum. Bentar, spekulum cocok bebek. Spekulum cocok bebek. Nah, ini. Sebentar. Nanti kalau di lab kalian lihat-lihat itulah. Nah, kelihatan nggak? Spekulum itu kayak gini. Jadi dia membuka vaginnya. Jadi dia bukanya dari samping ya. Nah, ini ada banyak ukurannya, disesuaikan. Semakin besar kalau misalkan dia apa namanya, misalkan pada ibu-ibu multigravida, mungkin sudah dilewati kepala bayi banyak itu ya, mungkin ukurannya lebih gede gitu ya. Tapi standarnya sih di tengah, yang tengah ini. Nah, itu jadi dia ini buka. Jadi kalau sudah dimasukkan miring kan, miring dulu, habis itu dihadapkan seret. Nah, dihadapkan depan gini, terus habis itu dibuka lah itu, dibuka terus dimur, di apa namanya? Dimur apa sih? Dikencengin, terus akhirnya terbuka lah vaginanya. Nah, dari sini kita bisa melihat mulut serviknya itu, bisa melihat itu ada kemerahan enggak. Ini hampir sama dengan prosedurnya si apa namanya, prosedurnya pap smear atau IVA gitu ya. Nah, dari situ terus nanti alat ini IUD-nya itu dimasukkan, dibantu ada alat kayak mandrin. Kalian masang ETT juga belum ya? Belum tahu ya cara masang ETT. Jadi kayak mandrin, alat bantunya itu untuk memasukkan, habis itu didorong, ditarik lah. Nah, akhirnya nanti dia akan terbuka kan, samping kan bentuknya tadi kayak payung ya. Itu terlipat di apa namanya? Terlipat di sampingnya itu. Di sampingnya itu terlipat gitu. Jadi ketika didorong itu akan membuka. Nah, membuka terus menempel di di apa? Di jalan lahirnya itu. Gitu. Baik, Nurse, terima kasih. Kurang lebih gambarannya sudah ada. Terus izin bertanya satu lagi, Nurse, itu nggak ada resiko buat miring-miring atau Ya ada, jatuh? makanya itu kan harus dicek. Apalagi kalau sudah habis melakukan koitus, habis melakukan hubungan seksual, itu harus dicek. Apakah posisinya tetap atau adakah apa namanya, atau ada perubahan posisi, geser dan sebagainya. Makanya harus dicek gitu. Dan Baik, benangnya itu nggak panjang. Kalau misalkan dia terlalu panjang, biasanya akan digunting gitu. Jadi nggak sampai ngelewer keluar gitu loh. baik, Nurse, terima kasih atas jawabannya. Nanti kalau ngelepas ya tinggal ditarik gitu. Jadi yang atas itu cabangnya itu kan bentuknya kayak T kan, namanya Nova T. Itu kan bentuknya kayak T. Nah, T-nya apa? Yang ujungnya itu, yang di atas itu yang mendatar. Nah, itu lentur, jadi bisa nekuk-nekuk gitu. Terus Baik, tadi Fatul, siapa ya? Fatul Muin. Siapa sih? Kayaknya. iya, tadi Muin angkat tangan juga. Oh iya, Muin. Muin angkat tangan, jadi enggak?
Boleh, Nurse. Gimana In? Tadi kan membahas tentang vasektomi ya, Nurse. Kan vasektomi itu kan pemotongan vas deferens gitu kan, Nurse. Terus apakah itu mempengaruhi kepuasan atau klimaks dari sang suami, Nurse? Enggak. Kan itu kan jalannya terputus gitu kan, Nurse. Terus Heeh, heeh. bagaimana bisa klimaks kalau jalannya terputus, Nurse? Tetap bisa, nggak akan mempengaruhi. Kan eh, apa tetap bisa mengejakulasikan itu kan. Cuma apa namanya kalau misalkan dia hanya membatasi. Adik, sebentar lagi selesai. Ya, tunggu dulu, sebentar lagi selesai. Jadi kalau misalkan sebentar ya. Sebentar. Ya, maaf ya, Muin. Tadi pertanyaannya apa tadi, vaksektomi tetap bisa klimaks? Iya, tetap bisa. Jadi, tapi mungkin dia kan kemarin sudah belajar kandungan ketika kita ejakulasi. Itu kandungannya apa aja? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak Ya, Nurse. Kan apa aja? keluarnya sperma. Iya, yang diejakulasikan apa aja selain sperma? Kan kandungannya ada lendir, ya kan, dan sebagainya itu kan cairan semen, ya kan. Nah itu kan jadi dia tetap bisa bisa mengalami klimaks, bisa mengalami ini, tapi mungkin yang diejakulasikan itu nggak mengandung sperma gitu. Jadi tetap bisa ereksi, tetap bisa ejakulasi gitu. Jadi nggak ada apa namanya nggak ada pengaruhnya. Jadi tetap nggak ada pengaruhnya terhadap apa namanya itu eh, terhadap kenikmatan dari lelakinya itu ya. Jadi tetap bisa. Cuma spermanya aja mungkin yang nggak ini nggak apa namanya nggak nggak ada gitu. Jadi nggak ada pengaruh apa nggak akan mempengaruhi gairah seksual prianya. Mungkin ada lagi, tapi mungkin ini ketika setelah vasektomi mungkin masih merasakan nyeri gitu ya, dan itu wajar gitu. Jadi mungkin masih merasakan nyeri, sakit gitu, tapi itu nggak bertahan lama sih, hanya proses ininya aja, recovery-nya itu. Itu sih. Ada lagi? Irin, iya. Apa ini Putu Wahyu nih? Ini sampai jam berapa? Kalian ada kuliah lagi jam berapa? Katanya 11.30. Izin menjawab, Nurse, untuk kelas reguler 1 ada kuliah praktik SIK, Nurse. Sekarang? Iya, Nurse. Oh ya, wes reguler 1 boleh live dulu ya. Baik, Nurse, terima kasih. Terus si Irin atau itu tadi reguler berapa? Saya Iren reguler bentar. Iya wes. Jadi nanya apa? Jadi saya R3 SIK-nya. Oh ya, ya. Saya izin bertanya Nurse ya, kan tadi kan bahas tentang alat kontrasepsi yang banyak itu ya Nurse. Nah, itu saya tuh pernah baca. Nah, ada alat kontrasepsi kayak misalnya kondom, itu tuh bisa mencegah PMS atau penyakit menular seksual. Nah, itu tuh bener nggak, Nurse? Karena kan juga ada beberapa apa namanya alat
kontrasepsi itu yang memang katanya dapat menghindari penyakit menular seksual seperti misalnya HIV untuk orang-orang yang memang sering berkontakan di pasangan gitu, Nurse. Terima kasih. Iya, jadi bisa kan melindungi ini apa namanya? Adik sana dulu. Iya, nanti ke Mama bentar lagi selesai, ya. Dek, habis ini Mak terus minum obat. Mama temenin. Dek, sebentar ya. Nih, laptopnya Dek bawa ke sana. Bisa, internetnya dihubungkan. Sebentar ya, maaf saya harus menyingkirkan anak saya dulu. Eh, apa tadi sampai mana tadi? Apa sih tadi pertanyaannya, Irin? Kondom. Iya, Iya, Nurse, tentang kondom dan iya. penyakit menular seksual. Bisa mencegah HIV, mencegah IMS, bukan hanya HIV aja, sifilis, terus klamidia, terus apa namanya herpes, HPV, herpes simplex, apa herpes itulah herpes. Terus kemudian ya banyak lah itu bisa. Jadi kan memang salah satu. Jadi kalau untuk kondom kan dia tidak hanya mencegah kehamilan, tapi juga bisa untuk mencegah apa transmisi dari bakteri virus penyebab atau apa penyebab IMS itu. Terus tadi yang ditanyakan apa lagi? Prosesnya. Sudah, Nurse. Itu Oh, itu saja. ada Terima ya. kasih. Ya, sama-sama. Terus Isal Vigo. Izin bertanya, Nurse. Nah, Jadi saya tertarik membahas yang IUD itu dan nah. sejenisnya. Apakah kalau semisal masih awal pemasangan itu, misal dia punya konstipasi lain yang memungkinkan IUD-nya nggak berhasil atau gimana? Seperti itu, Nurse. Terima kasih. Tadi sempat hilang suaranya. Isal ya itu ya. Bisa diulangi nggak? Permisi, Nurse. Apakah sudah jelas? Ya, gimana? Diulangi lagi. Baik, jadi saya tertarik membahas IUD itu tadi, Nurse. Mm-mm. Ke IUD itu kan apabila masih awal pemasangan, Mm-mm. apabila kliennya itu punya konstipasi atau lain sebagainya, apakah ketika awal-awal itu pas seperti itu, Nurse? Mempengaruhi efektivitas IUD-nya. Yang lainnya atau saya aja ya yang putus-putus ini ya sinyalnya. Yang lainnya jelas nggak? Putus-putus, Nurse. Putus-putus, Nurse. Iya, kayaknya Isal ini keputus tadi. Awal-awal tadi jelas, tapi habis itu saya nggak jelas dengernya. Mungkin coba diulangi lagi. Oh ya, ganti jaringan. Mungkin ada lagi sambil nunggu Isal. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini, Dek. Permisi, Nurse, apakah sudah jelas? Ya, gimana, Dek? Alhamdulillah. Jadi saya tertarik tadi membahas IUD. Kalau semisal pasien atau klien itu dia ternyata di tengah jalan pemasangan IUD itu punya konstipasi ataupun lain sebagainya. Jadi ketika dia harus terpaksa ngeden, intinya ada kontraksi yang menyebabkan IUD-nya itu apakah bisa tidak berhasil atau tidak efektif seperti itu, Nurse. Terima kasih. Oh iya, itu ketika pemasangan pertanyaannya. Atau mungkin ketika di tengah jalan dia tiba-tiba terkena konstipasi atau seperti itu, Nurse. Konstipasi ya pertanyaannya. Adakah kemungkinan seperti itu, Nurse? Sebenarnya sih itu
kecil banget ya kemungkinan kayak gitu ya. Karena kan kalau untuk pemasangan itu kan cepat, sebentar. Dan kalau IUD itu biasanya dia itu ini pemasangannya itu dianjurkan ketika dia sudah bersih. Kalau pelepasan itu dianjurkan ketika menstruasi lagi deres-deresnya. Karena kan memang kondisi rahim dan sebagainya kan turun memudahkan. Jadi kalau pas lagi menstruasi terus itu memudahkan untuk melepas. Kalau pas pemasangan sih waktu bersihnya. Begitu juga waktu apa namanya? Waktu postpartum itu pemasangannya itu dianjurkan pas hari apa namanya setelah setelah melahirkan atau menunggu 1 bulan lagi ya. Saya lupa berapa minggu gitu setelah melahirkan. Ini berhubungan sama involusi uterus. Jadi kan ada proses involusi uterus, nanti dilihat lagi ya, proses involusi uterus itu normalnya berapa minggu. Jadi pemasangan IUD tidak dianjurkan pada saat itu, karena kan ada perubahan ini ya, perubahan bentuk. Maksudnya uterus secara normalnya dia akan kembali ke bentuk semula seperti sebelum hamil. Nah, takutnya ketika dipasang nanti akan terjadi perubahan. Jadi belum apa namanya tempatnya belum kembali seperti kondisi semula gitu loh. Gitu. Dan kalau ada keluhan konstipasi ya, Isal ya? Yes. Iya, nurse. Jadi kayak apa itu BAB-nya sulit terus dia ngeden tiba-tiba IUD-nya melorot kayak gitu apa bisa nurse? Enggak Oh, nggak ada bisa ya? masalah. Enggak ada Oh, iya. masalah. Cuma sebenarnya bukan itu yang bikin ini ya. Karena kan juga beda apa namanya? Beda area, beda daerah, beda ini. Cuma yang memungkinkan beda posisi ya ketika lebih besar sih kemungkinan itu pada waktu berhubungan seksual gitu. Ketika koitus itu. Jadi itu yang malah lebih sering yang lebih besar kemungkinan bisa menyebabkan posisinya itu berubah. Itu. Tapi kalau untuk konstipasi dan sebagainya enggak. Baik, nurse, terima kasih sudah menjawab. Iya, terus ada lagi? Sudah jelas sepertinya ya, adik-adik ya. Jadi memang nanti kan kalian juga akan menemukan berbagai macam kasus ya apa namanya di lahan gitu. Dan ya yang harus diingat itu kita harus memberikan edukasi. Kita harus memberikan hak-haknya pasien. Jadi salah satu haknya kan mendapatkan edukasi terkait alat kontrasepsi sejelas mungkin apapun itu kan, mulai dari jadi terkadang itu yang kita lupakan itu. Jadi kita memaksa kayak misalkan ya ada program kayak Safari IUD loh zaman dulu atau apa gitu. Tapi kita nggak boleh melupakan bahwa kita harus tetap memberikan edukasi apa sih efek sampingnya, apa sih kelebihan kekurangannya, apa sih apa namanya itu kontraindikasinya dan sebagainya. Sehingga apa namanya pasien itu juga akan mendapatkan haknya seperti itu. Terus juga apa lagi ya tadi yang perlu saya sampaikan apa ya, kayaknya ada deh. Jadi lupa saya, kayaknya itu deh. Terus itu aja kayaknya, saya jadi lupa mau ngomong apa. Adik jangan dengerin mama, itu. Mungkin itu saja ya adik-adik ya. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan,